Ibu yang sedang menggendong putrinya yang baru berusia sebulan, untuk pertama kalinya kembali ke rumah orang tuanya. Namun siapa sangka bayi tersebut tiba-tiba berbicara. 这就是我的小舅舅嘛，这也太帅了吧，跟漂亮妈咪一样好看。 Ibu yang ada di sampingnya justru terlihat biasa saja, karena dia sudah lama mengetahui bahwa putrinya bisa berbicara, bahkan bisa meramalkan masa depan. Yang lebih ajaib lagi, putrinya memiliki beberapa kemampuan khusus. Ternyata, setahun yang lalu, saat wanita ini baru saja melahirkan anak ini, pembantunya memberitahunya bahwa putrinya terkena penyakit menular, dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat itu, wanita ini mendengar suara hati putrinya. Putrinya mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh pembantu. Wanita tersebut merasa ada yang aneh, langsung mencegah pembantu untuk pergi, meminta untuk mengganti dokter dan melakukan pemeriksaan ulang. Namun pembantu bersikeras mengatakan, dokter ini adalah yang terbaik di kota. Mengganti dokter justru akan merugikan anak. Pada saat itu, dokter yang sudah diatur oleh sang ayah masuk ke dalam ruangan. Setelah memeriksa dengan teliti, dia memberitahu bahwa anak tersebut hanya flu biasa, dan cukup diberi obat. Ternyata bayi ini adalah seorang penjelajah waktu. Dia pernah membaca sebuah novel, dan kini terlahir kembali dalam tubuh seorang anak gadis keluarga kaya. Tak disangka baru saja terlahir, dia hampir saja menjadi korban pembunuhan. Kemudian putrinya kembali memberitahu, pembantu dan suaminya sedang menjalin hubungan gelap. Wanita itu tidak percaya, segera memeluk putrinya dan berlari keluar kamar, berniat untuk memeriksa kebenarannya. Namun justru melihat suami dan pembantu sedang bersama. Saat itu, dia seperti terbangun dari mimpi. Belasan tahun pernikahannya, ternyata hanya untuk suaminya merencanakan harta warisannya. Dia mengorbankan semua keluarganya untuk suami, dan justru mendapatkan pengkhianatan seperti ini. Saat dia penuh penyesalan, putrinya kembali berbicara, memberitahunya bahwa akan ada kejadian besar di rumah. Proyek pembangunan yang dikelola oleh paman besar akan runtuh, karena material yang digunakan tidak sesuai standar. Wanita itu sadar bahwa pamannya akan dipenjara. Lalu dia diam-diam menulis surat kepada keluarganya, mengingatkan kakaknya untuk berhati-hati. Setelah membaca surat tersebut, kakaknya penasaran dan bertanya bagaimana dia mengetahuinya. Wanita itu berdalih dengan mengatakan bahwa dia menyelidikinya secara pribadi, dan juga mengetahui bahwa kontraktor tersebut diatur oleh suaminya. Dia pun menyarankan agar kakaknya segera mengganti kontraktor. Jika tidak, dia bisa dipenjara karena hal itu. Namun tepat pada saat itu, suami wanita itu tiba-tiba masuk, dan bertanya pada wanita itu sedang menelepon siapa. Wanita itu buru-buru mengatakan bahwa itu adalah telepon penipuan. Suaminya tidak bertanya lagi, langsung menuju ke arah putrinya. Saat itu, suara hati bayi kembali terdengar di telinga ibu. Dia marah dan menyumpahi suaminya. Wanita itu tak bisa menahan tawa. Putrinya bahkan meludahi wajah suaminya. Karena itu, suaminya mulai menyalahkan wanita itu, mengatakan dia bahkan tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Kemudian dia menerima telepon, lalu buru-buru pergi. Wanita itu langsung menelepon asistennya, meminta untuk menyelidiki kemana suaminya pergi. Tak lama kemudian, asistennya memberitahunya, suami sedang membawa gelang giok hijau miliknya. Saat itu putrinya kembali memberitahu bahwa suami sedang pergi menemui pembantu. Wanita itu merasa terkejut, langsung meminta asistennya untuk menyelidiki apa yang sedang mereka lakukan.